Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi, ketemu lagi dengan Ibu Ana. Hari ini masuk ke bab baru ya, yaitu bab 7 tentang sudut dan garis sejajar. Oke, materi pembelajaran hari ini yang akan Ibu bahas yaitu pertama mengenal sudut, yang kedua tingkat satuan sudut, yang ketiga jenis-jenis sudut, dan yang keempat hubungan antar sudut ya, yaitu hubungannya itu yang berpelurus, berpenyiku, dan bertolak belakang. Kita kaji satu-satu ya. Oke, yang pertama sudut. Apa sih sudut? Sudut adalah dua buah sinar garis yang memiliki titik pangkal yang sama atau berimpit. Nah, kalian lihat di sini gambar bagian sudutnya. Titik B disebut titik sudut, lalu yang A dan C disebut kaki sudut, dan yang setengah lingkaran itu disebut daerah sudut. Oke, sekarang yang kedua yaitu tingkat satuan sudut. Nah, besar suatu sudut dapat dinyatakan dalam satuan derajat. Perhatikan simbolnya ya, derajat. Menit, petiknya 1, dan detik, petiknya 2. Lalu, hubungan antar derajat, menit, dan detik dapat ditulis sebagai berikut. Berarti ini 1 derajat sama dengan 60 menit, atau 1 menit sama dengan 1/60 derajat. Lalu, 1 menit sama dengan 60 detik, ya. Atau 1 detik sama dengan 1/60 menit. Lalu 1 derajat sama dengan berapa detik? Yaitu 60 dikali 60, yaitu 3600 detik. Atau 1 detik sama dengan 1/3600 derajat. Oke, perhatikan contoh soalnya saja ya, supaya kalian lebih paham. Di sini contoh soal yang pertama yaitu 3 derajat dijadiin menit. Berarti derajat ke menit yaitu dikali 60. Jadi 3 dikali 60 sama dengan 180 menit. Contoh yang kedua, di sini 70 menit. Nah, di sini hasilnya 1 derajat 10 menit. Bagaimana caranya? Sekarang gini. Tadi itu 1 derajat sama dengan 60 menit. Nah, berarti kan kalau 70 derajat itu 1 derajat 10 menit kan? Jadi 60 menit ditambah 10 menit jadi 70 menit. Nah, kita ubah yang 60 menit itu jadi 1 derajat. Nah, 10 menit tetap 10 menit ya. Lalu yang ketiga, 20 derajat 3 menit. Ya. Nah, kita ubah ke derajat. Bagaimana? Sekarang di sini 24 derajat tetap ya. Nah, yang 3 menitnya nih. 3 menit berapa derajat? Tadi kan rumusnya menit ke detik itu sama aja 1/60 ya. Nah, karena di sini 3 menit berarti 3/60 derajat. Kita perkecil. Sama-sama dibagi 3. Jadi 3 bagi 3 1, 60 dibagi 3 itu 20. Jadi 1/20 derajat. Sama dengan 1 dibagi 20, 0,05 derajat. Lalu, di sini udah ada 24 ditambah 0,05 yang tadi udah kita cari. Sama dengan 24,05 derajat. Seperti itu ya, tingkat satuan sudut. Oke, sekarang jenis-jenis sudut. Jenis sudut itu ada 5. Yang pertama itu sudut tancap ya, besarnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Lalu yang kedua itu sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Yang ketiga itu sudut tumpul, jadi besarnya itu antara 90 derajat dan 180 derajat. Yang keempat sudut lurus, besarnya itu 180 derajat. Dan yang kelima itu sudut refleks, besarnya antara 180 derajat dan 360 derajat. Nah, sekarang perhatikan contoh yang sudut ya. Di sini contoh sudut yang pertama. Tentukan nilai X pada gambar berikut tanpa mengukur sudutnya. Jadi kita tidak perlu mengukur sudutnya. Di sini cuma ada angka 5X derajat, 2X derajat, dan 123 derajat. Bagaimana kita tahu nih berapa sudutnya? Ayo kita cari bareng-bareng ya. Berarti di sini 5X ditambah 2X ditambah 123 ditambah 90. Dari mana 90, Bu? Nih, kamu lihat di sini sudutnya berbentuk L ya. Nih, yang enggak ada angkanya itu berbentuk L. Terus ada sudut siku-sikunya. Sudut siku-siku itu 90 derajat. Jadi semuanya kita tambah. Nah, kalau satu lingkaran penuh itu sudutnya 360 derajat. Jadi sama dengan 360 karena satu lingkaran penuh ya. Nah, sekarang kita jumlah nih yang punya X. Berarti 5X ditambah 2X yaitu 7X. 123 ditambah 90 yaitu 213.
sama dengan 360. Sekarang yang 7x biarin ada di ruas kiri. Nah, yang enggak punya x kita pindahkan ke ruas kanan. Yang tadinya positif jadi negatif. Maka 7x sama dengan 360 dikurang 213. Jadi 7x sama dengan 147. Maka x sama dengan 147 dibagi 7. X sama dengan 21. Jadi nilai x adalah 21. Nanti kamu coba deh x-nya, kamu masukkan angka 21. Jadi 5 dikali 21 berapa? 2 dikali 21 berapa? Kamu jumlah semua keseluruhannya. Pasti menghasilkan 360 derajat. Seperti itu ya. Sekarang contoh yang kedua nih. Ini gambar jam ya. Kita akan menentukan besar sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam pada pukul 2:40 menit. Kita lihat, perhatikan jarum panjangnya. Kalau 40 menit berarti jarum panjangnya ada di angka 8. Ya, yaitu ke angka 8 kita hitung besar sudut mulai dari angka 2. Ya, kita mulai dari angka 2 berarti 2. Jadi kita gini, 1 2 3 4 5 6. Jadi dari 2 ke 8 itu berapa? Yaitu 6 ya, 6 tingkatannya. Berarti 1-nya itu di 3, 2-nya itu di 4, 3-nya itu di 5, 4-nya itu di 6, 5-nya itu di 7, 6-nya itu di 8. Ya, berarti 6. Nah, 1 jam ini dari 1 ke 2 itu sudutnya 30 derajat. Berarti kalau di 6, berarti 6 dikali 30 derajat sama dengan 180 derajat. Itu jarum panjangnya. Sekarang kita hitung jarum pendeknya. Ya. Jarum pendeknya dari mana, Bu? Kamu perhatikan di sini. Tadi menitnya itu 40, berarti 40 per 60 ya. Selalu nih pasti 60 dikali 30 derajat. 30 derajatnya dari mana tadi ya? Sama kayak yang di besar sudut di jarum panjang, yaitu 1 jam dari 1 ke 2 itu 30 derajat, seperti itu ya. Jadi 40 per 60 dikali 30 derajat sama dengan 20 derajat. Jadi besar sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam pada pukul 2:40 sama dengan 180, yang jarum panjangnya dikurang besar sudut jarum pendek dikurang 20 sama dengan 160 derajat. Oke, sekarang Ibu akan bahas tentang hubungan antar sudut. Ini banyak ya, agak banyak nih. Yang pertama, sudut yang saling berpelurus atau nama lainnya bersuplemen. Kalian perhatikan di sini gambar ya, lurus kan AOB. Tadi jenis-jenis sudut, kalau sudut berpelurus itu besarnya 180 derajat ya. Nah, kalian perhatikan rumus di sini. Derajat AOC, kalian perhatikan gambarnya, AOC ditambah sudut BOC sama dengan sudut AOB ya, atau A derajat ditambah B derajat sama dengan 180 derajat. Jadi jumlah dua sudut yang saling berpelurus adalah 180 derajat. Nah, sudut yang satu merupakan pelurus dari sudut yang lain. Seperti itu ya. Kalau kalian masih bingung, perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama. Berdasarkan gambar di samping, besar pelurus sudut AOC adalah, tadi rumusnya kita masukkan dulu ya. Sudut AOC ditambah sudut COB sama dengan 180 derajat. Sekarang kita masukkan angkanya. Sudut AOC itu berarti 8A ditambah 60 derajat. Ditambah sudut COB yaitu 4A derajat. Sama dengan keseluruhannya itu 180 derajat. Nah, kita yang punya variabel kita samakan yang punya variabel. Berarti 8A ditambah 4A yaitu 12A ditambah 60 derajat sama dengan sebelah kanan itu 180 derajat. Sekarang 12A derajat sama dengan 180 derajat. Kita ini pindah ruas nih, yang 60 kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi min 60 derajat. Maka 12A derajat sama dengan 120 derajat. A derajat sama dengan 120 dibagi 12. Maka A sama dengan 10. Nah, kita udah mendapatkan A nih. Sekarang yang ditanya itu besar pelurus AOC. Hanya AOC yang ditanya. Berarti AOC itu kan tadi 8A ditambah 60. Nah, sama dengan 8 dikali A-nya yang tadi udah kita cari. Yaitu kita masukkan angka 10 ditambah 60. 8 ke 10, 80 ditambah 60 sama dengan 140 derajat. Seperti itu ya anak-anak, kalau sudutnya berpelurus. Ingat 180 derajat. Seperti ini. Yang kedua, sudut yang saling berpenyiku atau nama lainnya berkomplement.
Nah, sudutnya ini sudut siku-siku. Berapa? 90 derajat. Beda ya, kalau yang tadi berpelurus 180 derajat, kalau yang berpenyiku 90 derajat. Perhatikan lagi di sini rumusnya. Dan gambar ya, perhatikan. Sudut PQS ditambah sudut RQS sama dengan sudut PQR ya, atau X derajat ditambah Y derajat sama dengan 90 derajat. Jadi jumlah dua sudut yang saling berpenyiku adalah 90 derajat. Sekarang kalian perhatikan contoh berikut. Perhatikan gambar di samping ya. AB tegak lurus dengan BC. Nah, besar penyiku ABD yaitu 11 Y derajat dan besar sudut DBC sama dengan 7 Y derajat. Nah, yang ditanya besar penyiku ABD. Besar penyiku ABD. Sekalian kamu perhatikan dulu. Kita cari Y-nya. Berarti sudut ABD ditambah sudut DBC sama dengan 90 derajat. Maka 11Y, ABD itu kan 11Y ditambah 7Y sama dengan 90 derajat. Maka 11 ditambah 7 itu 18Y sama dengan 90 derajat. Dan Y sama dengan 90 dibagi 18 sama dengan 5. Nah, yang ditanya apa? Besar penyiku sudut ABD. Nah, penyikunya ABD itu adalah DBC. Ya, kamu jangan sampai kebalik nih. Nanti kamu ngiranya penyiku ABD itu yang 11Y. Tidak ya. Nah, yang benar itu penyikunya ABD itu DBC. Berarti penyikunya ABD sama dengan kan DBC. DBC itu berapa? 7Y derajat. Maka kita tulis sini 7Y derajat sama dengan 7 dikali Y-nya berapa? 5. 7 kali 5 35. Jadi besar penyiku ABD yaitu DBC adalah 35 derajat. Nah, sekarang yang ketiga nih, sudut yang saling bertolak belakang. Ya. Nah, perhatikan rumusnya di sini. Dan kalian perhatikan gambarnya. Sudut KOL ditambah sudut LOM ya. KOL dan LOM itu berpelurus. Perhatikan. Ini berarti 180 derajat. Sedangkan sudut NOM dan MOL pun 180 derajat. Jadi dari persamaan 1 dan 2 kita coba sama-sama 180 derajat kan di sini. Berarti besar KOL sama dengan besar NOM ya, saling bertolak belakang. Jadi kalau saling bertolak belakang itu sama ya nanti hasilnya. Kalau kalian masih bingung, perhatikan contoh soal yang ketiga. Pada gambar di samping diketahui EO tegak lurus dengan AC dan besar sudut EOD sama dengan 51 derajat. Yang di sini yang dicari itu tentukan besar BOC dan besar AOB. Kita satu-satu dulu ya. Yang pertama BOC. Lihat di sini. Sudut BOC. Kamu perhatikan gambarnya. BOC itu bertolak belakang dengan AOD. Ya, berarti sama nih hasilnya nanti AOD. Nah, kita cari dulu AOD-nya berapa nih? Berarti AOD itu AOE ditambah EOD. AOE itu sudut siku-siku. Kamu lihat di situ ya, ada letter L kayak L. Berarti itu 90 derajat ditambah 51 derajat sama dengan 141 derajat. Berarti AOD itu 141 derajat. Karena dia bertolak belakang dengan BOC, maka BOC dan sudut AOD itu sama-sama 141 derajat. Lalu yang B. Yang ditanya sudut AOB. AOB. Sudut AOB ditambah sudut BOC sama dengan 180 derajat. Maka AOB ditambah BOC-nya tadi udah diketahui berapa? 141 derajat sama dengan 180 derajat. Maka sudut AOB sama dengan 180 derajat pindah ruas jadi dikurang 141 derajat menjadi 39 derajat. Seperti itu ya anak-anak. Semoga kalian paham. Nah, kalian kerjakan soal yang ada di link ya, dan kamu perhatikan di sini contoh-contohnya sesuai dengan contoh yang sudah Ibu berikan ya. Ya, selamat belajar di rumah anak-anak.
Oh iya, satu lagi, untuk minggu depan kalian siapkan jangka dan penggaris ya. Kita akan belajar melukis sudut ya. Jangan lupa minggu depan kalian siapkan jangka dan penggaris. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.